Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 3 pada pembelajaran keempat halaman 151. Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Kemudian pada halaman 152 Ayo mengamati. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video. Kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah ini. Mari bersama-sama kita membuat ringkasan tentang cerita Cindelaras. Ringkasan tentang cerita Cindelaras yaitu: cerita ini bermula pada kisah keluarga Raden Putra, raja dari kerajaan Jenggala yang memiliki sikap agak ceroboh. Raden Putra memiliki dua istri, yaitu satu permaisuri dan satu selir. Sang selir pun tidak terima karena hanya dianggap sebagai selir, sehingga selir dari Raden Putra bekerja sama dengan tabib istana untuk menuduh permaisuri telah meracuni selir dari Raja Raden Putra. Raja Raden Putra memerintah kepada Patih untuk membuat sang permaisuri tanpa mengecek terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Sang permaisuri tidak meninggal, akan tetapi sang permaisuri masih dalam kondisi hamil. Permaisuri tinggal di hutan bersama seekor ayam jago dan putra dari Raden Putra yang bernama Cindelaras. Cindelaras berniat bertemu ayahnya dengan menantang ayahnya sendiri untuk melakukan adu ayam. Singkat cerita, ayam dari Cindelaras menang dan Raden Putra mengakui Cindelaras sebagai anaknya dan menceritakan kebenarannya kepada Raden Putra. Sebagai konsekuensi dari selirnya, selir dari Raja Raden Putra dibuang ke hutan dan sang permaisuri dibawa kembali ke istana. Selanjutnya pada halaman 153. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? 2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? 3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? 4. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Dan 5. Siapa lawan dari tokoh antagonis?
Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Jawablah pertanyaan di atas pada kolom berikut. Dan berikut adalah jawaban untuk mengisi kolom halaman 153 nomor 1 sampai nomor 5. Jawaban nomor 1. Tokoh utama dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Jawaban nomor 2. Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras yaitu ibu, burung Raja Wali, ayam, pengawal, dan Raden Putra. Jawaban nomor 3. Tokoh antagonis dalam cerita adalah Raden Putra. Jawaban nomor 4. Raden Putra termasuk tokoh antagonis karena menuduh ibu Cindelaras meracuni adiknya, lalu mengusir ibu Cindelaras dari istana. Kemudian jawaban untuk nomor 5. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cindelaras, ibu, burung Raja Wali, ayam, dan pengawal. Adik-adik kelas 4 yang hebat, kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Kemudian pada Ayo Menulis halaman 154. Coba kamu ingat kembali pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh, tokoh utama, dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 154. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman. Paling banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya diperlukan. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 155. Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukanlah pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Mari kita mengisi kolom pada halaman 155. Ini adalah sekedar contoh jawaban alternatif yang bisa adik-adik ganti sesuai dengan hasil pengamatan adik-adik di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah peternak dan petani. Penduduk di lingkungan tempat tinggalku menekuni pekerjaan corak kehidupan sederhana. Kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarku adalah mengolah, menanam, memanen hasil ternak, dan pertanian. Selanjutnya silakan pada Ayo Membaca halaman 155 adik-adik untuk membaca sebuah artikel yang berjudul Keragaman Karakteristik Individu.
Selanjutnya pada Ayo menulis halaman 157. Sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Jawab, tindakan saya yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya adalah dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, tidak memaksakan hak setiap orang, saling menghormati kepercayaan atau keyakinan atau adat istiadat. Kemudian pada Ayo renungkan halaman 157, apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Tuliskan pada kolom berikut. Jawab, yang sudah saya pelajari hari ini adalah bermain peran, membuat ringkasan cerita Cindelaras, menentukan tokoh dalam cerita, dan manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Perasaan saya saat mengikuti pelajaran pada hari ini semangat belajar dan senang. Selanjutnya pada halaman 158, kerjasama dengan orang tua. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kamu diskusikan bersama orang tuamu hal yang akan terjadi jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Dan berikut adalah contoh jawaban jika semua manusia menekuni pekerjaan yang sama. 1. Tidak dapat memenuhi kebutuhan. 2. Terjadi persaingan terus-menerus. 3. Akan banyak pengangguran karena lapangan kerja sudah penuh dan semua orang memiliki profesi yang sama. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.